Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairon. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Cyber Asia pada program studi informatika. Pada kesempatan hari ini, saya diberi tugas oleh Bapak Ikhwani pada mata kuliah Cloud Computing untuk penugasan UTS dan UAS. Berikut saya share screen. Jelaskan istilah di bawah ini. Penugasan ini untuk menjelaskan software as services. Software as services adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada pengguna. Dalam hal ini, provider sebagai pemegang license atas software tersebut hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Dengan demikian, menghilangkan kerumitan dalam pemeliharaan software, operasional, dan support. Nah, ini contohnya software as services ini yang saya nikmati saat ini adalah Office 365 ya. Office 365 kita hanya bayar bulanan atau tahunan. Setelah itu, ketika ada perubahan versi, maka kita dapat dengan versi baru. Selanjutnya itu adalah menjelaskan tentang utility computing. Kalau tadi itu kan menjelaskan tentang software ya, yang software yang dirental atau disewakan kepada eee pelanggan ya. Ini adalah utility computing ini adalah, yang disewakan itu adalah, komputernya, perangkat kelasnya. Utility computing adalah model layanan komputasi awan cloud computing di mana sumber daya komputasi seperti pemrosesan, penyimpanan data, dan jaringan disediakan secara elastis sesuai dengan permintaan dan dibayar sesuai dengan penggunaan. Ini yang disewakan itu adalah hardware-nya ya. Hardware-nya bisa berupa hard disk-nya dan lain-lain. Selain itu adalah integrated networking. Penjelasannya adalah jaringan komunikasi terdiri dari berbagai komponen atau elemen yang bekerja bersama secara terintegrasi untuk menyediakan konektivitas dan layanan komunikasi yang lebih efisien dan efektif. Integrasi ini dapat mencakup berbagai aspek termasuk perangkat keras, software, hardware, perangkat lunak software, protokol, dan layanan. Jadi, ini adalah, mengintegrasikan sebuah, layanan ya. Keuntungan dari integrated networking termasuk peningkatan efisiensi, menghadirkan berbagai layanan komunikasi melalui satu infrastruktur jaringan yang terintegrasi. Ini juga dapat mengurangi kompleksitas manajemen jaringan karena berbagai elemen jaringan bekerja bersama dengan lebih baik. Selanjutnya, dari soal nomor 2 yaitu adalah tentang pembahasan hybrid computing. Jelaskan dan gambarkan arsitekturnya. Ini, saya gambar sendiri. Pada prinsipnya, hybrid computing itu adalah mengintegrasikan public computing, private computing, atau nanti juga ada namanya community computing. Ada lagi di sini on-premise ya. Ini adalah software yang memiliki kita sendiri yang ada di dalam server kita sendiri, tidak dikelola oleh orang lain. Kalau public computing ini adalah computing yang bisa dinikmati oleh orang lain ya, yang bersifatnya public, siapapun boleh menikmatinya. Kalau private cloud ini biasanya server kita dititipkan ke penyedia jasa data center ya, atau kita menyewa server tertentu di penyedia jasanya, tetapi servernya tidak dibagi oleh orang lain. Nanti dari masing-masing komputasi awan ini kita kelola menjadi cloud management system.
Dari sinilah kita bisa akses ya, user-user ini kita bisa akses melalui jaringan, internet. Oke, mungkin itu penjelasan kami. Pada intinya adalah hybrid computing ini memadukan antara cloud-cloud, baik cloud public, cloud cloud community, atau cloud private, bahkan promise yang milik kita sendiri dipadukan menjadi sebuah satu layanan. Selanjutnya di sini ada namanya, penjelasan tentang faktor-faktor implementasi dalam cloud computing ya. Ini, sebelum kita melakukan implementasi cloud computing, kita harus menganalisis sebuah hal-hal yang, akan berdampak di kemudian hari. Yang pertama adalah kebijakan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi ya. Keamanan ini adalah sebuah isu yang sangat, penting karena, semua transaksi atau dokumen kita dan aset kita disimpan dalam sebuah komputasi awan di mana hal ini yang sangat sensitif ya. Keamanan data, kepatuhan terhadap regulasi adalah faktor kunci dalam implementasi cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa data sensitif dan data penting tetap aman di lingkungan cloud. Ini melibatkan pemeliharaan penyedia cloud yang memiliki tindakan keamanan atau mematuhi regulasi yang berlaku di industri atau sebuah wilayah tertentu. Jadi ini adalah keamanan dan kepatuhan regulasi sangat penting sekali. Selanjutnya itu adalah biaya dan manajemen keuangan. Biaya memang merupakan sebuah faktor yang di mana, pertimbangan implementasi cloud perusahaan harus merencanakan atau pengelolaan anggaran. Artinya, biaya yang dibebankan oleh provider ini sudah masuk belum dalam kategori, yang sudah kita rencanakan. Kapasitas dan kinerja. Ini, pada saat kita mengimplementasikan sebuah, cloud computing, kita harus memastikan kebutuhan ini sesuai dengan, kebutuhan kita. Dalam artian VM atau sumber daya yang kita butuhkan, virtual machine yang kita butuhkan itu sesuai dengan, kebutuhan. Jangan sampai ada, kekurangan, bahkan kelebihan. Kelebihan ini juga tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Artinya, virtualisasi yang kita bangun ini berdasarkan kebutuhan, agar, prinsip, efisiensi lebih aman. Kesiapan organisasi, ini yang menjadi penting ya, ketika kita, berpindah dari on-premise atau server yang kita miliki sendiri, atau bahkan kita tidak pernah menggunakan, cloud computing sebelumnya, ini, menjadi sebuah perubahan habit atau tingkah laku atau pengetahuan dari, tim IT di dalam internal. Oleh karena itu, kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan sebuah cloud computing dipastikan berjalan secara aman. Jangan sampai kita mengimplementasikan cloud computing tetapi tidak didukung oleh pengetahuan, bahkan pemahaman dari internal, organisasi itu sendiri. Selanjutnya di sini adalah, soal nomor 4, yaitu menjelaskan tentang 8 keuntungan dan 3 kerugian komputasi awan ya. Pertama, keuntungan, pengurangan biaya investasi hardware. Jelas, komputasi awan ini, kita tidak menyediakan, hardware-nya ya, yang perlu kita butuhkan adalah kebutuhan kita akan hardware-nya itu. Setelah kita tahu kebutuhan kita, maka kita bisa pesan kepada provider tanpa ada investasi awal di depan ya, tanpa ada investasi besar, di depan untuk membeli sebuah, hardware. Selanjutnya itu adalah kemudahan backup dan recovery. Pada server-server yang, kita miliki, contohnya di on-premise ya, itu kan software-nya di dalam kita sendiri. Suatu saat, promise, server kita yang real di kantor atau di data center kita terkena musibah gitu kan, terkena musibah, banjir atau gempa bumi atau kebakaran, kita nggak tahu, data kita disimpan di mana,
Artinya data kita hanya disimpan di software kita. Artinya backupping walaupun kita sudah secara berkala backup, tetapi kita tidak akan mendapatkan lagi. Berkat cloud computing atau virtualisasi, nah ini backup kita bisa dilakukan di mana saja. Server-server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam sebuah image berisi sebuah konfigurasi sistem. Jika suatu saat server crash, tidak perlu lagi instalasi atau konfigurasi ulang. Nah, ini prinsip kontainer ya, cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, merestore, dan hasil backup terakhir berjalan sedia kala. Hemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Ini adalah kemudahan dalam cloud computing ya. Selanjutnya itu kemudahan deployment. Server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi, mengurangi beban kerja pada staf IT, mempercepat pemrosesan implementasi sebuah sistem. Oke, selanjutnya mengurangi panas heat ya. Jumlah perangkat yang banyak di dalam sebuah data center yang kita miliki memang harus berbanding lurus pada proses pendinginan. Ketika kita menambah sebuah kapasitas komputer di dalam sebuah data center yang kita miliki, oleh karena itu pemanasan akan timbul. Mengurangi biaya space ya. Semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang yang penyimpanan yang kita butuhkan. Artinya kita tidak lagi membutuhkan pengembangan ruangan untuk sewa ruang server. Kemudian memudahkan maintenance dan pengolahan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya pengolahan. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit dari jumlah server yang harus ditangani. Ini prinsip kemudahan dalam cloud computing ya. Standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan emulsi enkripsi hardware sehingga proses pengenalan pemindahan spesifik hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang terhadap software hardware sebagaimana instalasi dan sistem konfigurasi fisik. Ini berkat adanya virtualisasi, hardware kita tidak menjadi masalah setup-nya ya, karena sudah di-backup atau sudah ditangani oleh cloud computing. Memudahkan replacement, proses penggantian atau upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi. Kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual mesin ke server lain yang lebih powerful. Ini adalah prinsip skalabilitas ya. Nanti bisa scale horizontal dan scale secara vertikal. Scale secara vertikal itu bisa meningkatkan kapasitasnya dari 32 GB menjadi 64 GB itu scale vertikal ya. Tapi ketika scale horizontal tadinya servernya ada 2, kita tambah lagi menjadi 3, 4 dan seterusnya. Adapun kerugiannya, ini adalah isu yang paling penting, itu pusat masalah. Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan sebuah telur dalam satu keranjang. Ya. Jika server itu bermasalah, maka memiliki kemungkinan masalah pada program tertentu. Spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Satu pusat serangan. Ini server attack ya. Penerapan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan jika hacker mampu menerobos masuk dalam sistem induk. Ada kemungkinan ia mampu menyusup dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server itu. Demikian presentasi yang saya paparkan, mudah-mudahan saya bisa menerima manfaat dari pembelajaran ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.